Silakan di-share dan subscribe ya. Teknik pengobatan ala Nabi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu kehati-hatian yang perlu kita terapkan. Dalam kesempatan ini saya ingin berpesan bahwa pada masa pandemik ini kita jangan sampai terlalu capek. Jangan kecapean. Beberapa sahabat kita, kerabat kita kemarin tempo hari sepekan sakit meninggal. Sebelum sakit itu kecapean. Sebelum sakit itu berbakti kepada orang tua, sambang dari Malang ke Jogja. Habis itu pulang ke Malang lagi kecapean. Terus sakit sekian hari meninggal. Yang lain habis khutbah dari Malang ke Singosari, mampir ke Lawang, sudah dibawani nasi kotak itu sudah dibawani oleh takmirnya, nggak dimakan, dibawa ke Lawang. Habis itu pulang ke Malang, di tengah jalan kehujanan. Sabtunya brek, terus berapa hari ke rumah sakit meninggal. Memang itu semua takdir Allah. Detail-detail apa yang kita lakukan, apa yang menimpa kita itu memang sudah ditakdirkan Allah. Tapi kan kita nggak tahu kapan kita meninggal. Nah, kalau ternyata kita ditakdirkan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi meninggal, kalau kita sekarang sudah kecapean, ambruk, ya semuanya nggak enak. Kita sendiri nggak enak, keluarga kita nggak enak, orang lain nggak enak, rumah sakit penuh. Kalau kita ambruk terus rumah sakit nggak bisa membantu kita gimana? Nah, pelajaran dari itu semua adalah jangan sampai keletihan, jangan sampai kecapean. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Al-Anbiya ayat 87 yang saya bacakan tadi diceritakan. Dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyempitkannya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, penyesalan disampaikan kepada Allah berulang-ulang, berkali-kali, mungkin berpuluh beratus kali. Setelah kita menyesal, Nabi Yunus menyesal, diselamatkan oleh Allah. Dalam keadaan marah, pergi meninggalkan kaumnya. Seharusnya beliau ngomong kaumnya, tapi karena marah kepada kaumnya yang kurang manut itu, beliau pergi dan dihukum oleh Allah. Ini insya Allah bukan karena kesalahan beliau, hanya pelajaran bagi kita. Bahwa kalau kita mendapatkan tanggung jawab, kita jangan gampang-gampang meninggalkan tanggung jawab itu. Dan Rasulullah berpesan, jangan unggulkan aku dibanding saudaraku ya Yunus itu. Yunus enggak lebih hina daripada aku. Aku enggak lebih mulia daripada Yunus. Itu hanya pelajaran. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi Adam juga begitu. Setelah khilaf, menyesal berkali-kali, berpuluh-puluh kali, akhirnya diampuni oleh Allah dan diselamatkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Penyesalannya Nabi Adam. Kalau Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menyesal. Pelajaran yang ingin disampaikan di sini adalah dalam menghadapi kesulitan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar.
ada seorang kenalan terapis menyediakan obat-obatan herbal, terus pengobatan berbagai macam teknik, bukan yang medis-medis itu ya, didatangi oleh suami dan istri. Istrinya kelihatan sehat. Ditanya, ada apa Bu? Ini loh Pak, kalau saya ngangkat gini tuh tangan saya hanya sampai gini, di atas ke atasnya lagi nggak bisa. Oh gitu ya, iya. Terus proses berbagai macam dialog, terus ditanya, apakah ibu bersedia minta maaf kepada suami? Enggak. Suaminya ditanya, apakah bapak bersedia minta maaf kepada ibu? Mau. Ibunya ditanya lagi, apakah ibu bersedia memaafkan suami? Enggak. Nah, ditanya-tanya lagi, akhirnya dibilangi, apakah ibu mau mohon ampun kepada Allah? Mau. Baiklah, silakan. Habis itu istighfar berkali-kali, tapi dengan nada biasa. Apa yang ibu rasakan? Nggak ada apa-apa, nggak ada perkembangan apa-apa. Iya Bu, lah sampean istighfarnya biasa saja, nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan yang mendalam mengingat dosa-dosa ibu yang lalu. Coba diingat semua dosa-dosa ibu yang lalu, dihayati, diresapi, dan istighfar dengan sekhusyuk-khusyuknya. Istighfar lagi sampai menangis. Setelah itu dibadai lagi. Loh ibu tadi kesini mau apa? Gini loh Pak, saya itu kalau ngangkat tangan dari sini ke atasnya itu sudah nggak bisa. Lah suaminya itu tadi melihat melongo, ternyata sudah bisa ini. Sudah bisa diangkat sangat tinggi. Masa sih Bu, sampai nggak bisa ngangkat tangan begitu? Iya, saya coba diangkat lagi. Loh, kok bisa? Kaget. Nah itu penyesalan. Nggak harus obat. Menurut pengalaman kenalan kami yang terapis itu, kadang-kadang nggak harus obat. Untuk mendatangkan obat dari Allah itu nggak harus pil-pil atau kapsul-kapsul yang disediakan itu. Dengan menyesal kepada Allah, dengan minta maaf kepada suami, insya Allah akan datang obat dari Allah. Dilanjutkan pelajarannya oleh saudara kami yang terapis itu, seorang istri, seorang wanita, di saat mengikat perjanjian dengan seorang suami, dia harus manut kepada suaminya. Dia nggak boleh menyelisihi suaminya. Apapun, siapapun suaminya, siapapun wanita itu, harus berada di atas relnya. Karena kita semua selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata doa itu dilanggar oleh wanita itu tadi yang keluar dari relnya, keluar dari aturan-aturan Islam untuk selalu manut kepada suaminya. Kalau berbeda pendapat, yang ngalah, yang harus diutamakan adalah pendapatnya suami. Begitu juga anak berbeda pendapat dengan orang tua, ya harus ngalah. Yang harus diutamakan adalah pendapatnya orang tua. Selama perintah itu bukan untuk syirik, bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'atal makhluk li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk kalau bermaksiat kepada Al-Khaliq, pencipta. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di surat-surat yang lain disampaikan ada doanya Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, di surat Asy-Syu'ara 88-an itu.
Atau ada lagi di surat Shad ayat 42, surat 39, doanya Nabi Ayub. Urkut birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarabun. Baridu wa syarab. Obat bagi Nabi Ayub itu hanya air yang segar, air yang sejuk, yang bisa untuk mandi, bisa untuk minum. Disuruh menghentakkan kakinya agar nyumber airnya, dipakai mandi. Kaget, 7 tahunan sakit, sudah diisolasi, sudah dibuang oleh masyarakatnya, termasuk saudara-saudaranya yang setia hanya istrinya. Dijenguk tiap hari. Suatu saat istrinya kaget, loh, kok orang seperti suamiku. Pangling, habis sakit yang parah begitu itu, yang nggak sakit hanya lidah dan hatinya karena selalu berzikir kepada Allah. Semuanya sakit, disembuhkan total oleh Allah. Habis itu emas berjatuhan, wungkul Pak. Bukan emas seperti emas kita itu yang kecil-kecil, wungkul berjatuhan, dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi siapa tadi? Nabi Ayub ya. Lah begitulah keajaiban dari Allah karena istighfarnya. Kalau Nabi Ibrahim, kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Pasti. Fahuwa yasin. Segera dia menyembuhkan. Kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemik yang menimpa kita ini mungkin teguran kepada kita, mungkin siksaan kepada kita. Kita mohon kepada Allah agar itu semua dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita ingat cikar ya, dokar. Kalau mau belok kanan ditarik yang kanan, mau belok kiri ditarik yang kiri. Mau berhenti ditarik kedua-duanya, mau jalan dilepaskan kedua-duanya. Tapi suatu medan dokar atau cikar itu sapinya enggak manut, enggak sesuai order kusirnya. Akhirnya kusirnya nyaut pecutnya itu jeblas, tapi enggak dipukulkan ke binatangnya, di sampingnya jeblas cetar. Masih enggak manut, baru dikepukulkan ke binatangnya, ke sapinya atau kuda. Begitu juga pandemik ini. Mungkin teguran dari Allah kepada kita yang belum terkena. Mungkin juga ujian bagi kita yang sudah terkena. Itu semua mengarahkan, menyarankan kita untuk taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk istighfar. Kalau masih enggak manut saja, enggak kembali kepada jalan yang lurus, baru dipukul, disakiti oleh Allah. Allah menyakiti kita itu karena sayangnya Dia kepada kita agar kita kembali kepada Shiratal Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim.